الذي يكفيه الكريم كل رجاء ومقصود وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما نافعا ورزقنا فهما مباركا اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من العالمين العاملين المخلصين الصديقين برحمتك يا أرحم الراحمين إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أزواجه وأولاده وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونخص خصوصا إلى جميع مشايخنا وشيخاتنا وأساتذتنا وأستاذاتنا ومعلمينا ومعلماتنا ونخص خصوصا إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخص خصوصا إلى روح الشيخ ابن الطيل السكندري وإلى جميع أبويه وآبائه وأمهاته وأجداده وجداته وإلى جميع مشايخه وشيخاته وتلامذته وتلميذته اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وارض عنه واجعل الجنة مأواه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وارض عنهم واجعل الجنة مأواهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وببركاته وبأنواره في الدارين آمين. Kemarin disebutkan bahwasanya jika kita sudah lumayan tua umur kita, sedangkan ibadah kita atau masa muda kita sering kita gunakan untuk berbuat dosa kepada Allah dan sedikit sekali ibadah kita, maka selain mengamalkan kewajiban-kewajiban, amal-amal yang wajib, maka ibadah kita perlu kita pertajam, kita akselerasikan dengan berbanyak zikir kepada Allah, baik zikir kepada Allah dengan lisan, dengan hati atau dengan rasa. Mendingan kata beliau, mendingan berzikir walaupun tidak khusyuk daripada tidak berzikir. Terus selanjutnya disebutkan juga bahwasanya orang yang seperti itu seperti perempuan yang mati anaknya. Orang yang mati anaknya itu tidak sempat untuk hadir ke al-a'ros, walimatul urus, pengantin-pengantin, afroh, tempat-tempat bersenang-senang, wal-walaim, dan tempat-tempat walimah-walimah. Karena dia sibuk dengan anaknya. Begitu juga kita ini kalau sudah umur sudah tua atau kalau mahasiswa semester sudah tua, maka cepat-cepat untuk mempertajam, memperbanyak ilmu kita, jangan sibuk-sibuk dengan yang lain. Kalau sudah tua, siap-siaplah mati istilahnya ya. Oke, terus halaman 22 itu in talabtah. Bismillahirrahmanirrahim. In talabtah. Jika kamu mencari antaksiyahu untuk bermaksiat kepada Allah, fatlub makanan, maka mencarilah makanan sebuah tempat, la yaraka yang tidak melihatkah kepadamu, fihi di dalam tempat, ahadun seorang pun. Watlub kuwatan, dan kamu carilah kekuatan min ghairihi dari selain Allah. Kekuatan yang bersumber dari selain Allah. Taksihi, dan boleh setelah itu taksihi bermaksiatlah siapa kamu kepada Allah biha dengan kekuatan yang bukan dari Allah itu. Tetapi itu semua walantas tadi asyai'an min dzalika, dan kamu tidak akan mampu syai'an sedikit pun min dzalika dari itu. Maksudnya mencari tempat yang seorang pun tidak melihat kamu berbuat maksiat di tempat itu. Paling tidak pasti bisa melihat itu Allah itu sendiri dan dirimu sendiri.
Bahkan sebenarnya ya jin-jin juga melihat, malaikat juga melihat. Dan yang sangat menyedihkan kita itu mempercayai bahwasanya ruh-ruh leluhur kita itu sebenarnya setiap hari itu mengunjungi kita. Betapa malunya kita jika dikunjungi oleh orang tua kita, oleh kakek-kakek kita, dan dalam keadaan kita itu menyendiri untuk berbuat dosa kepada Allah. Dan tidak akan menemukan tempat yang seperti itu, yang seorang pun tidak melihat. Ini teringat kepada cerita seorang kiai yang menyuruh para muridnya untuk menyembelih. Jadi muridnya itu diberi ayam semua dan menyuruh, ini kalian sembelih ayam ini di tempat yang seorang pun tidak melihat. Semuanya berhasil menyembelih ayam itu kecuali 2 orang. Yang pertama beralasan, saya tidak menemukan tempat yang tidak dilihat oleh orang lain. Saya sendiri melihat, kata. Jadi saya tidak ada tempat yang tidak seorang pun tidak melihat. Saya sendiri bisa melihat. Yang satunya ketika ditanya, Allah melihat. Ini sama-sama mengantarkan kita kepada takwa kepada Allah. Artinya merasa malu terhadap diri kita sendiri atau malu kepada Allah. Bahkan sebenarnya ya, seperti yang saya sebutkan tadi, jin-jin juga melihat. Malaikat malu kita kepada leluhur kita, karena leluhur kita itu menurut di hadis-hadis itu, apalagi di malam Jumat itu datang kepada kita dan melihat anak-anaknya, bagaimana keturunannya, kan malu. Apalagi, tapi yang penting malu kepada Allah. Dan carilah, kata beliau, kekuatan. Jadi kita itu ketika berbuat maksiat itu kan butuh kekuatan, butuh energi untuk bisa bermaksiat. Cari energi yang bukan dari Allah. Dan ternyata tidak ada. Makanan yang kita makan yang jadi energi dari Allah. Dan energi itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annal kullah, kata beliau, li'annal kullah, karena sesungguhnya semuanya, apa semuanya, min ni'amihi, itu sebagian dari nikmat-nikmatnya Allah. Ta'khudhu, kamu masak tega, ta'khudhu, kamu mengambil. Ni'amahu, nikmat-nikmat Allah, wa ta'sihi, dan kamu bermaksiat kepada Allah biha, dengan nikmat itu. Jadi benar-benar kita berkhianat ya. Kita itu menggunakan nikmat-nikmat Allah, menggunakan fasilitas dari Allah untuk mengkhianati Allah, untuk bermaksiat kepada Allah, untuk bertengkar dengan Allah istilah. Bal tafannanta, bal tafannanta, bahkan kamu itu tafannanta bermacam-macam, banyak ragamnya, fil mukhalafati, di dalam berbuat kemaksiatan, di dalam melanggar perintah Allah dan larangan Allah. Marratan, kadang bil ghibati, dengan bergunjing, marratan bin namimati, dan kadang juga bin namimati, dengan mengadu domba antara teman dengan temannya. Wa marratan bin nadri, dan kadang juga kita itu bermaksiat kepada Allah bin nadri, dengan memandang pandangan yang dilarang, sesuatu yang dilarang. Bin nadri, dengan pandangan, melihat sesuatu yang haram. Dan luar biasa kita ya, kata beliau, kita ini maksiatnya kepada Allah itu bermacam-macam, banyak ragamnya. Kadang ghibah, kadang mengadu domba, kadang iri dengki, kadang tidak sholat, kadang benci kepada orang, kadang mata kita, kadang mendengarkan bermacam-macam. Wama banaitahu, wama, dan adapun sesuatu, banaitahu, yang kamu membangun, kepada fi sab'ina sanatan, di dalam waktu 17 tahun, tuhdimuhu, kamu merobohkan siapa kamu kepada ma banaitahu fi nafasin wahidatin, dalam satu kali nafasan, nafas. Jadi maksudnya jangan sampai apa yang telah dibangun sejak kecil, kebaikan-kebaikan sejak kecil itu membuat kita, karena kita terbiasa dengan sesuatu dosa yang tanpa kita sengaja, akhirnya di dalam detik-detik nafas kita itu semuanya nggak ada apa-apa
rupanya karena kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi hati-hati, takutnya apa yang kita bangun, kebaikan yang kita kumpulkan itu hancur semuanya gara-gara kita itu melakukan kebiasaan dosa yang dianggap enteng, dan akhirnya kita mati dalam keadaan kita melakukan kebiasaan dosa itu. Karena seperti ini, dalam hadis Nabi itu disebutkan seseorang itu akan mati dalam kebiasaan, dalam keadaan yang dia biasakan tiap hari. Artinya kalau mati dalam keadaan suka mengadu domba, maka akan mati ketika sedang mengadu domba. Kalau mati, ada dulu tetangga saya di pabrik kulit itu sudah sepuh, sudah tua. Tapi ini sebagai contoh, saya tidak menyebutkan nama. Dia itu suka cari kupu-kupu malam, walaupun sudah tua. Nah, mudah-mudahan kita diselamatkan. Ternyata dia mati di tempat itu, mati setelah melakukan itu. Dan betapa malunya, betapa malunya. Kalau sering ke masjid, biasanya mati ya setelah dari masjid atau di masjid. Sering tahajud, mati dalam keadaan tahajud. Oke, terus. Ya hadimat ta'ati, wahai orang yang menghancurkan pekerjaan-pekerjaan taatnya. Ma sallallahu alaika, ma sallallahu, tidak menguasakan siapa Allah alaika terhadap dirimu, al-faqatu, atau tidak memberi Allah siapa Allah alaika kepada dirimu, al-faqatu, apa kekurangan, illa litarfa'ah, kecuali litarfa'ah, supaya kamu mengangkat halatakah, keadaanmu itu, keadaan fakirmu itu, keadaan butuhmu itu. Ada di kitab yang lain, di kitab cetakan yang lain, hajataka ya, ilahi, kepada Allah. Jadi kata beliau, sebenarnya ketika kita itu dapat musibah kekurangan, punya hajat, dapat musibah, itu sebenarnya supaya kita itu kembali kepada Allah. Ketika kita punya hajat, supaya kita mengajukan hajat kita, memberitahu hajat kita kepada Allah. Atau sering kan kita lihat di meme-meme itu biasanya, diungkrak kita sering, hutang itu bisa membuat orang dekat kepada Allah. Maka perbanyaklah berhutang. Karena ketika hampir waktu tagihan itu benar-benar khawatir kan gitu. Akhirnya berdoa kepada Allah. Tapi ya kalau bisa jangan seperti itu juga ya. Masa banyak hutang kan gitu. Tetapi itu benar bahwasanya kita diberi cobaan, itu diberi kesedihan, diberi kekurangan itu supaya kita kembali kepada Allah, supaya minta kepada Allah. Maka jangan salah. Sebenarnya itu bisa dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan dijadikan sarana untuk putus asa, untuk lari kepada sesuatu yang tanpa pikir panjang, akhirnya lari kepada minum-minuman, lari hanya kepada tidur terus melupakan Allah, lari hanya kepada main HP terus. Tidak. Itu supaya kamu mengadu kepada Allah. Litarfa'a itu artinya supaya kamu mengadu halataka, mengadukan halatakah, keadaanmu itu, ilaihi, kepada Allah. Walitan jami'ah, dan supaya kamu berkumpul alaihi, kepada Allah. Dan supaya kita itu benar-benar khusyuk kepada Allah. In jamaah itu khusyuk. Artinya pikiran hati. Jadi ada dalam istilah tasawuf itu ada jam'un ya. Jam'un billah. Berkumpul dengan Allah itu maksudnya pikiran, hati, dan perasaannya itu benar-benar menghadap kepada Allah. Ketika berdoa, pikirannya benar-benar tidak memikirkan yang lain, hanya fokus kepada Allah. Hatinya juga hanya ada isi Allah. Rasanya dan psikologinya juga, perasaannya juga hanya sambung dengan Allah. Itu namanya jam'un. Walitan jami'ah, dan supaya kamu berkumpul, menyatu, menjadi fokus alaihi, kepada Allah. Saya man yaghriqu nafsahu, wahai orang yang menenggelamkan, mengkaramkan nafsahu, dirinya sendiri, fi syahawati, dalam syahwat-syahwat, kata beliau, wal ma'asi, dan maksiat-maksiat, laitaka seandainya dirimu, a'taitaha memberikan siapa dirimu, kepada nafsakah, dalika
itu fil mubahati di dalam di dalam yang boleh-boleh, dalam sesuatu yang wenang-wenang, yang mubah-mubah. Jadi gini kata beliau, wahai orang, kita ini sebenarnya ya, wahai orang yang setiap harinya itu waktunya hanya banyak digunakan dalam melampiaskan syahwat dan maksiat. Bagaimana seumpama nafsumu itu kamu gunakan untuk hal-hal yang mubah saja. Kalau memang tidak kau gunakan untuk hal-hal yang sunnah atau yang wajib, yang mubah-mubah saja. Kalau memang tidak bisa digunakan untuk yang sunnah, maka coba yang mubah-mubah saja. Nah, ini anu ya, maksudnya mohon maaf sebelumnya. Ini menjadi tip bagi kita. Kalau kita seumpama tidak bisa tidur malam, belajar juga tidak bisa, dan juga tahajud juga nggak bisa, ngaji nggak bisa, wiritan nggak bisa karena belum terbiasa atau sangat malas. Minimal jangan kau gunakan untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kalau tidak ya lihatlah film-film yang memang mubah ya, yang tidak ada unsur-unsur maksiatnya, yang mengandung pendidikan, kan bagus. Kan bisa dengan nonton film kita kan tidak bisa ngantuk kan. Sampai nunggu sholat subuh. Suara saya kedengaran ya? Dengar ya. Oke. Jadi ini tip, maksudnya seperti itu. Daripada malam itu digunakan dengan tidur terus, mendingan bangun walaupun semuanya tidak beribadah, tetapi tapi jangan melakukan sesuatu yang diharamkan ya, jangan menonton sesuatu yang diharamkan, menonton yang maksiat, atau jawab WA yang belum dijawab saja, itu kan mubah. Asalkan bukan dalam rangka WA-an atau chattingan dari dalam rangka mengadu domba, nge-share hoax, atau ngerasani temannya. Oke. Faman amal tahu. Faman maka adapun orang, amal tahu yang kamu memberlakukan. Hu kepada man bidanani dengan kerendahan-kerendahan. Ini di sini di dunia. Tapi di kitab yang lain bidanani dengan kerendahan-kerendahan. Wa amalakah padahal dia wa amalaka dan dia itu memberlakukan mukah kepada mobil minani dengan nikmat-nikmat, kaifala tuhibbuhu, bagaimana kamu tidak bisa mencintainya. Maksudnya gini, Allah itu sudah memberlakukan kita dengan penuh kasih sayangnya ya, diberi hidup, kita bisa melihat, bisa mendengar, dikasih rezeki tiap hari, tidak pernah kelaparan. Dosa-dosa kita oleh Allah ditutup sehingga orang lain tidak tahu, sehingga masih bisa bergaya di hadapan murid-murid kita, masih tetap bisa punya muka di hadapan kaum kita, di hadapan santri-santri kita. Padahal sebenarnya seandainya tahu, kita malu dan tidak punya muka. Allah itu sudah memberlakukan dengan kenikmatan seperti itu, dengan lemah lembut seperti itu. Tetapi kamu sering memperlakukan Allah dengan maksiat. Kenapa kamu tidak bisa mencintai Allah? Ya kan? Kenapa tidak bisa mencintainya? Wong sudah nyata seperti itu. Man amalaka bil karami. Adapun orang amalakah yang menggaulimu atau memberlakukanmu bil karami dengan kedermawanan, keramahan, wa amal tahu, dan padahal kamu memberlakukannya bil lu'mi dengan kejelekan, kaifala tuhibbuhu, bagaimana kamu tidak mencintainya. Ma'ahadun, padahal ma'ahadun tidak seorang pun, atau ya ma'ahadun tidak seorang pun yashabukah yang mengancanimu, yang bersahabat denganmu, yang menemani siapa ahadunkah kepadamu, fayamfa'uka maka dia bermanfaat kepadamu. Tidak ada sebenarnya. Wa kullun, semuanya itu, semua orang, siapapun, wa kulluman dan semua orang yashabuka yang mengancanimu atau yang menjadi sahabatmu atau yang menemanimu, innama yashabuka mereka itu bersahabat denganmu linafsihi untuk dirinya, untuk kemanfaatan dirinya, minimal supaya dia punya teman.
pasti itu sebenarnya ketika kita berteman dengan orang atau orang berteman dengan kita, pasti untuk kemanfaatan diri kita atau untuk kemanfaatan orang tersebut. Minimal dia punya teman, merasa kan berarti dia untuk dirinya kan. Dan ketika kita punya murid atau punya guru, kan minimal dia itu untuk dirinya dia itu beribadah dengan mengajarkan kepada murid sebenarnya. Seperti itu kan ya. Pasti yang bermanfaat kepadanya walaupun itu ibadah. Tetapi memang bertingkat-tingkat, ada yang manfaatnya itu untuk akhirat, untuk dirinya, dan ada manfaatnya untuk kepentingan dunia. Yang parah itu untuk kepentingan dunia. Biasanya yang untuk kepentingan dunia ketika temannya sudah tidak ada, dunia yang ingin diperoleh dari temannya maka ditinggalkan. Nah, minimal guru, bahkan semua orang membuat pesantren itu minimal kan dia demi kemanfaatan dirinya yang didapat oleh dirinya, yaitu dia bisa mengabdi dan dapat pahala kan. Akhirnya kembali kepada dirinya sebenarnya. Dia mencintai seseorang, dia mengabdi dan mencintai seseorang, itu minimal kan supaya dia dicintai juga kan, seperti itu. Buktinya kalau tidak dicintai sakit hati, patah hati kalau bertepuk sebelah tangan. Jadi artinya ya sulit menemukan benar-benar ikhlas itu, kecuali benar-benar tidak ada tendensi-tendensi. Kalau Allah enggak seperti itu. Kalau manusia ya seperti itu. Minimal kalau manusia itu untuk kepentingan dirinya, untuk akhiratnya, supaya dapat pahala. Jadi ada orang ngajarin kita ikhlas, tetapi ikhlasnya dia kan untuk dirinya supaya dapat pahala. Dia ngajari kita untuk yang kembali kepada diri, untuk manfaat kepada dirinya. Kalau Allah enggak ada. Allah ngasih makan kepada kita bukan karena Allah supaya, bukan ada manfaatnya kepada Allah. Allah menyuruh kalian menyembah kepada Allah bukan ada manfaatnya kepada Allah. Kalian tidak, semua manusia, semua makhluk tidak ada yang menyembah kepada Allah, tidak mengurangi, tidak ada manfaatnya kepada Allah. Dan semua manusia, semua makhluk menyembah kepada Allah tidak ada manfaatnya kepada Allah. Wa innama, bahkan ini belak-belakan ya, Ibnu Athaillah Sakandari, wa innama tuhibbuka zaujatu, wa innama, dan angin pasti ini, dan hanya, maksudnya tuhibbuka, mencintai kah kepada azzaujatu apa istri itu, litajtani, supaya memetik siapa azzaujah minka darimu, matoibal aisyih, kebaikan-kebaikan hidup, wal malabisi, dan kebaikan-kebaikan pakaian. Ya seperti itulah kan, wanita, laki-laki itu menikah itu ya kadang hanya karena ini ya, ya semuanya pasti karena manfaat kepada dirinya. Minimal apa? Minimal itu dia secara sosial sudah punya, statusnya berubah, punya suami, punya istri gitu ya. Karena kalau statusnya tidak berubah maka dibully terus kan. Iya, benar gitu ya. Kalau masih tetap tidak berubah, maka dibully terus. Itu benar-benar menyiksa. Minimal untuk itu, untuk lepas dari itu. Pasti kalau manusia seperti itu. Tidak. Ini sudah rahasia umum. Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala ya. Wa kadzalikal waladu, begitu juga anak. Yaqulu, anak itu kadang ya berkata, asyuddu bika zohri, kata anak itu di awal-awal. Asyuddu, aku akan membantumu, wahai, bika, kepadamu, zohri, punggungku. Maksudnya, ayah, aku akan membantumu dengan punggungku. Kamu akan saya bantu, maksudnya seperti itu. Kalau ini bahasa zohirnya gini, aku akan memperkuatmu, membantumu dengan punggungku. Akan saya gendong maksudnya. Fa'idha kabur, faida kabirtah, kaburo yang buruk. Faida kaburtah, ketika kamu sudah kabur, sudah kabur, maksudnya sudah tua. Faida kaburtah, jika kamu sudah tua, walam tapko, dan sudah tidak tersisa
fika di dalam dirimu kuwatun apa kekuatan, kamu sudah lemah. Wala baqiyatun dan sisa-sisa rafaduka, mereka itu membuangmu. Banyak kan anak-anak itu kan ya, kalau sudah tua karena dengan alasan punya istri, punya anak, punya rumah sendiri, akhirnya orang tua itu padahal sudah tua dibiarkan sendiri, dipasrahkan ke orang. Kalau dipasrahkan ke orang masih penting, kadang dibiarkan sendiri, nelongso, bahkan kadang dititipkan ke panti asuhan. Semuanya saling punya alasan terus. Aku sibuk ini, aku sibuk ngajar, aku sibuk semua. Gitu kan. Anak seperti itu juga. Lau in qata'ta anil khalqi. Seandainya kamu itu putus hubungan anil khalqi dari makhluk, putus. Minimal putus pikiranmu, tidak terlalu memikirkan makhluk, hatimu memutuskan. Walaupun masih berhubungan dengan makhluk, tetapi hati dan pikiranmu putus. La futiha laka babul unsi. Maka akan dibuka laka kepadamu babul unsi, apa pintu ketenangan, pintu kenikmatan, pintu kesenangan, pintu kebahagiaan bihi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita itu bisa memutus pikiran dan hati kita dengan makhluk, maka kita setiap harinya bisa enak berzikir kepada Allah, bisa enak beribadah kepada Allah. Dibuka pintu kemesraan dengan Allah. Seperti itu. Li'annal auliya, karena sesungguhnya para wali-waliullah, qaharu, memaksakan diri, siapa waliullah, memaksakan siapa aulia, anfusahum, dirinya sendiri, bil khulwati, dengan menyendiri, wal uslati, dan menjauh dari manusia, supaya bisa fokus kepada Allah. Fasami'u, maka dengan itu mereka, maka mendengar siapa mereka, minallahi, dari Allah. Jadi mendengar petunjuk-petunjuk Allah. Jadi bisikan-bisikan hatinya yang mengajari sesuatu dia dengar. Kalau kita terlalu sibuk dengan makhluk, terlalu sibuk dengan dunia, maka bisikan-bisikan dari hati nurani yang mengajari kita tentang ilmu, tentang pikiran-pikiran jernih itu tidak terdengar oleh kita. Dan kita terus terlena terus dengan makhluk, dengan dunia seperti itu. Tetapi kalau menyendiri, insya Allah akan sadar. Ini biasa, terbukti ini ya. Coba kalau kita marah, tukaran sama orang, kalau terus di sana, tidak menyendiri, tidak ke kamar mandi, atau tidak menyendiri dibawa lari tidur, itu pikiran jernih itu tidak muncul. Pasti masih marah terus. Pasti kita itu tidak menemukan di mana letak kesalahan kita. Tetapi kalau seumpamanya ke kamar mandi, menyendiri, pergi sendirian dulu, sepeda motoran, ngopi dulu, itu baru nanti kita akan melihat di mana letak kesalahan kita. Akhirnya tersadar. Nah, di sini maksudnya fasami'u minallah. Wa anisu, dan mereka itu menjadi tentram, menjadi enak berhubungan bihi dengan Allah. Seperti itu. Fa in aradtah, oleh karena itu para wali-wali itu seperti itu caranya, metodenya itu dengan khulwah dan uzlah. Maka jika kamu menginginkan, fa in aradtah, jika kamu menginginkan, antas takhrijah, untuk mengeluarkan siapa kalian, mir'ata qalbika, cermin hatimu, minal adkari, dari kotoran-kotoran, yang dari kotoran, farfut ma rafadu, farfut, maka buanglah, ma rafaduhu, ma sesuatu, rafaduhu, yang membuang siapa wali-waliullah kepadamu. Jadi apa yang dibuang oleh waliullah, maka itu buanglah. Yang dibuang oleh waliullah yaitu terlalu sibuk dengan dunia, terlalu memikirkan dunia, itu dibuang. Maka buanglah itu. Maka kamu wahwa, maka adapun itu apa yang dibuang oleh waliullah adalah al-unsu bil khalqi, merasa tentram bil khalqi, dengan makhluk, merasa enak terus berhubungan dengan makhluk, seperti itu. Wa unsun jaroli fulanin, dan merasa nyaman, unsun merasa nyaman bil haqi, dengan makhluk, wa unsun, dan kenyamanan jaro, yang mengalir, li fulanin, kepada seorang fulan, wat tafaqoh, dan kamu mufakat seman li fulanin, pada seorang fulan, wala taqud, dan kamu jangan duduk ala aqwabil harati, di pintu-pintu desa. Jadi kalau pengen bisa
merasa nyaman bersama dengan Allah, maka buanglah rasa nyamanmu dulu dengan makhluk, baik dengan istrimu. Bukan tidak berhubungan ya, tapi jangan berlama-lama. Jangan lalu terlena seperti itu dengan anakmu. Jadi ingat untuk bisa berzikir kepada Allah. Syukur-syukur kalau kita sudah bisa berzikir ya. Jadi sambil merawat anakmu, sambil memandikan anakmu, kamu masih sambung dengan Allah. Sambil melayani istrimu, sambil bekerja, kamu bisa sambung dengan Allah. Itu sudah tingkatan tinggi. Tapi untuk pemula, ya ini. Makanya kata saya kemarin, disebutkan kalau kita itu sering dikecewakan orang, sering dikecewakan teman, anak, istri, itu bisa saja, itu jalan dari Allah supaya kamu itu bisa lari kepada Allah, akhirnya kamu memilih Allah daripada makhluk. Akhirnya daripada nyaman dengan makhluk, kamu memilih nyaman dengan Allah, seperti itu. Oke, terus. Dan hindari juga merasa nyaman dengan seorang fulan. Coba, walaupun fulan itu banyak mengantarkanmu semuanya, coba bukan itunya, jangan terlalu ke fulannya, itu anggap dari Allah. Jadi itu semuanya anggap dari Allah semua. Jangan fokus ke fulannya, jangan fokus kepada orang yang mengajari. Fokus, alhamdulillah ini mungkin orang ini diberi oleh Allah kepada aku. Fokus ke itu. Dan akhirnya bersyukur kepada Allah. Dan nanti berterima kasih kepada si fulan, ya berterima kasih sesuai dengan ada, tidak terlalu berlebihan, tidak sampai mengidolakan. Idola kita tetap Allah. Dan juga jangan sering duduk-duduk di pinggir jalan. Ini yang penting. Jangan sering ngopi sebenarnya. Kecuali kopi untuk menjernihkan pikiran kan ya. Untuk menambah diskusi tasawuf, diskusi tentang pelajaran, ya nggak apa-apa ngopi seperti itu. Tapi kalau ngopi hanya untuk rasa ngalur ngidul, ya jangan. Ini kamu nanti akan merasa nyaman dengan ngopi, akhirnya lupa wiritan, lupa belajarnya kan. Faman ista'addah, barang siapa yang bersiap-siap, istamaddah, maka dia akan memperoleh pertolongan. Fa idza haya alaka al-istidadu, maka jika sudah siap lakah bagimu al-istidadu, apa persiapan, apa lapangan untuk terbang, jadi apa ya, tempat landasan istidad. Jadi ada biasanya di pesantren-pesantren itu ada kelas istidad, kelas persiapan. Jika persiapan sudah siap bagimu, kelas persiapan untuk kelas 1, untuk masuk kelas 1. Futiha, maka dibuka laka kepadamu babul istindad, apa pintu pertolongan. Jadi kalau memang kita itu persiapan hati kita itu dipersiapkan hati kita sebelum malam hari kita, sebelum bangun malam hari kita persiapkan hati kita. Ketika sebelum tidur kita itu sudah berwudu dan membaca istighfar seperti itu. Dan sambil berzikir sambil tidur, maka nanti kamu akan diberi pertolongan untuk bisa bangun malam. Dan ketika bangun malam kamu semangat untuk bertahajud, bukan semangat untuk tidur lagi kan. Jadi kalau mempersiapkan diri untuk kebaikan, maka nanti pertolongan untuk melakukan kebaikan itu akan datang. Kalau hati kita dipersiapkan diri dengan dikinclongkan ya, maka nanti ilmu-ilmu dari Allah akan nampak, akan ada di dalam hati kita. Yang penting kita itu mempersiapkan hati kita supaya bersih, supaya bisikan-bisikan dari Allah, petunjuk-petunjuk dari Allah datang kepada kejernihan hati kita itu. Waman ahsana qur'al babi, dan barang siapa yang menyempurnakan qur'al babi dalam mengetuk pintu. Jadi dia mengetuk pintu sungguh-sungguh. Futihalahu, maka akan dibuka apa pintu lahu kepadaman. Jadi kalau ngetuk pintunya itu sungguh-sungguh, maka akan dibuka. Harubba talibin, banyak orang itu, banyak para pencari. Asa'ah, itu tidak sempurna, tidak bagus. Qur'al babi, pada mengetuk pintu. Jadi mengetuk pintu dia tidak bagus. Faruddah, maka ditolak. Siapa talib? Lisu'il adabihi, karena buruknya tata keramanya. Jadi kadang orang itu kalau mengetuk pintunya itu tidak sopan, atau ngetuk pintunya tidak pelan-pelan gitu, tidak sungguh-sungguh, pelan-pelan, ya ditolak, nggak dibuka.
atau tidak sopan. Bahkan kalau tidak sopan bukan hanya tidak dibuka ya, malah disuruh pergi kan gitu. Walam yuftalahu, dan tidak dibuka lahu kepada man, apa pintu lahu kepada man. Wa aktsaru ma utiyah, itu titik. Wa aktsaru ma utiyal ibadu, dan paling banyaknya sesuatu utiyah yang diberi al ibadu, apa hamba, min qillatis sumti, itu dari sedikitnya diam, dari sedikitnya diam. Jadi seringlah diam, dan kita itu fokus dalam diam kita itu bergemuruh dengan menyebut nama Allah. Diam dalam urusan dunia, diam seperti itu. Maka akan diberi ilmu-ilmu oleh Allah nanti. Falau taqarrabta ila Allah, seandainya kamu itu mendekatkan diri kepada Allah, la sami'tah, maka kamu akan mendengar mukhatabatahu, percakapan Allah atau perbincangan Allah kepadamu. Jika kalau kita itu mendekatkan diri kepada Allah ya, maka kita akan mendengar suara-suara dari Allah, sapaan-sapaan Allah, mukhatabatahu, sapaannya Allah, alat dawami, selamanya, terus menerus, fi suqika, di dalam pasarmu ketika kamu di pasar, wa baitika, dan di rumah. Walakin, tetapi, man istaiqadha, barang siapa yang bangun, syahidah, maka dia menyaksikan. Kaidahnya seperti ini. Barang siapa yang bangun, maka dia menyaksikan. Seperti itu. Wa man nama, dan barang siapa yang tidur, lam tasma, maka akan tidak mendengar uzuna qalbihi, apa dua telinga hatinya. Jadi kita itu bangunkan hati kita dengan zikir, hidupkan hati kita dengan zikir supaya kita bisa menyaksikan Allah, bisa menyaksikan petunjuk-petunjuk dari Allah, bisa mendengar sapaan-sapaan Allah kepada kita. Tetapi kalau kita tidur, banyak tidurnya, kita indra rohani kita oleh kita tidak diaktifkan dengan zikir, kita sering tidur terus. Tidur di sini bukan berarti tidur mata ya, bisa tidur di sini maksudnya tidak berzikir, maka hati kita, telinga kita ini menjadi tumpul, tidak mendengar. Jadi di sini ada istilah uzuna qalbi, dua telinga hati. Jadi memang hati itu punya telinga, ya, punya panca indera. Jadi panca indera itu kan lima indera ya, yang untuk menangkap sesuatu. Ada panca indera zahir, ada panca indera batin. Jadi sebenarnya kalau kepala kita punya mata, maka hati kita juga punya mata. Kepala kita punya telinga, maka hati kita punya telinga. Jika badan kita itu punya perasa, lisan kita punya perasa, hati kita juga punya perasa. Yang kalau kita tajamkan, perasa panca indera kita ditajamkan dengan zikir ya, ditajamkan dengan berpuasa, dengan melek malam, tidak banyak tidur seperti itu, maka panca indera itu akan aktif, akan tajam seperti itu. Yang akhirnya nanti bisa mendengar bisikan-bisikan Allah atau sapaan-sapaan Allah kepada kita. Petunjuk-petunjuk Allah atau perkataan Allah yang lewat hati kita dengarkan, bisa kita mendengarkannya. Lau wa ma tashhadu basiratuhu, wa ma tashhadu itu enggak dalamnya. Wa ma itu salah itu ya sebenarnya. Wa ma tashhadu, dan tidak bisa bisa walam itu. Walam. Jadi walam tashhad, dan tidak bisa menyaksikan basiratuhu, basirah nyaman, mata hati nyaman. Jadi mungkin mata kita itu, jadi ada basor, ada basirah. Kalau basor itu mata luar ini, sedangkan basir itu mata hati. Orang yang selalu repot dengan di luar dirinya, maka basirahnya akan tumpul, tidak aktif, akan rabun seperti itu. Sering tidur, hatinya tidak dibangunkan, tidak dihidupkan dengan berzikir, sering dikotori dengan dosa-dosa dan prasangka-prasangka yang jelek, maka hatinya tidak bisa menyaksikan. Lam tashhad walam tashhad basiratuhu walakinnal hijabu murkhin. Tetapi hijab itu, penghalang itu, murkhin itu murkhin itu seandainya digelar, seandainya permanda, jadi digelar.
Kalau korden itu apa? Kalau dilepas itu apa namanya? Iya. Kalau karpet itu digelar kan ya. Kalau korden, kalau dibentangkan apa namanya? Ya dibentangkan lah. Murkhin itu dibentangkan. Kalau hati kita itu sering tidur dan kita sering tidur, hati kita tidak kita bangun, tidak kita hidupkan dengan zikir, maka hijab itu semakin tebal dan semakin digelar, dibentangkan sehingga kita tidak bisa melihat, basirah kita tumpul dan telinga hati kita tumpul. Di antara salah satu mempertajam telinga hati kita ya. Ini dari guru saya. Di antara salah satu yang mempertajam telinga hati kita dan juga plus sebagai latihan supaya kita itu bisa menyatu dengan Allah. Sebutkan nama Allah, sebutkan Allah dalam hati, bukan dengan mulut Allah. Tetapi sambil didengarkan dengan telinga hati. Coba sebut Allah di dalam hati. Allah, tapi dengarkan dengan telinga kalian, bukan telinga ini, dengan telinga hati. Coba. Gak usah digerakkan bibirnya. Sebut Allah dalam hati saja. Dan didengarkan Allah itu. Nah, itu terus. Jadi itu didengarkan. Zikir. Jadi hati menyebut Allah, telinga hati mendengarkan zikirnya hati. Terus kalau bisa sampai, itu kan enak ya. Kalau enak teruskan. Teruskan. Itu nanti akan tajam telinga hati kita. Panca indera kita akan tajam. Jadi kalau ada bisikan-bisikan, ada bahaya semuanya, itu semacam ada bisikan, ada bahaya di depan. Kamu jangan berangkat dulu gitu. Sebenarnya manusia punya potensi seperti itu. Buktinya kalau dia mau pergi ya, dan ada yang ketinggalan, tidak enak di hati kan ya. Itu sebenarnya petunjuk dari hati. Itu bisa dipertajam itu. Potensi itu bisa dipertajam. Oke, terus. Walau annal ibadah, seandainya hamba itu fatonu, cerdas. Seandainya hamba itu cerdas, lam yakbalu, maka dia tidak menghadap illa Allah, kecuali kepada Allah. Kalau memang kita cerdas, maka kita itu tidak menghadap kecuali kepada Allah. Bukan berarti kita itu tidak berhubungan dengan manusia ya. Tetapi ketika kita berhubungan dengan manusia, kita tetap ingat kepada Allah. Dan ketika menemukan sesuatu keajaiban, kekaguman dari manusia, yang timbul dari manusia, yang timbul dari makhluk Allah, kita anggap itu dari Allah. Kita tidak terlena di makhluk Allah itu, tidak terlena kepada orangnya. Kita tetap Allah, fokusnya Allah. Seperti itu. Atas nama Allah semuanya. Artinya, Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Jadi Allah semua. Seandainya manusia itu cerdas, ya tidak menghadap kecuali kepada Allah. Walam yajlisu illa baina yadayhi, dan mereka itu tidak duduk illa baina yadayhi, kecuali duduk di hadapan Allah. Maksudnya duduk di hadapan Allah itu dimanapun ya. Walaupun di pasar, dia merasa ada Allah. Itu maksudnya duduk di hadapan Allah. Ketika di pasar, ketika jaga toko, ketika sedang HP-an, dia merasa, ketika sedang baca buku, dia merasa ada di hadapan Allah. Bukan menyendiri, tidak harus menyendiri. Tetapi untuk pemula mungkin butuh untuk menyendiri supaya bisa merasakan kehadiran Allah di hadapan kita. Walam yastaftu, dan mereka itu tidak minta fatwa ghairahu, kepada selain Allah. Jadi kalau memang manusia itu cerdas dan hatinya tidak tumpul, maka dia hanya minta fatwa, minta petunjuk hanya kepada Allah, tidak kepada lainnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istafti qalbak, mintalah fatwa kamu qalbaka, kepada hatimu, wa in aftauka, walaupun semua manusia memberi fatwa kepadamu. Jadi gini, sesuatu yang batil itu yang tidak enak kepada hatimu, sedangkan yang hak itu yang enak terhadap hatimu. Dan seandainya orang-orang yang hatinya bersih, yang selalu basah dengan zikir, ya, hatinya itu jernih, sehingga dia bisa dengan hatinya bisa dapat petunjuk, dia bisa. Jadi dia, kalau memang orang yang seperti itu, walaupun orang lain memberi fatwa kamu gini,
Semuanya istikharah tentang perempuan. Kamu pilih ini saja, kamu pilih ini saja. Tetapi dalam hatinya yang terdalam dia tidak enak kepada orang yang dikasih oleh orang-orang yang lain itu, ya dia tidak mau. Karena memang hatinya bicara jangan. Begitu juga ketika hatinya bicara iya, walaupun orang lain bicara jangan, ya tetap. Jika hatinya bicara jangan, ya tetap dia tidak memilih. Nah, oleh karena itu li'annal khawatirul ilahi, ya karena sesungguhnya bisikan-bisikan ilahi atau lintasan-lintasan pikiran yang dari Allah, takti itu datang minallah dari Allah Subhanahu wa taala, fa hiya muwafaqatun, maka adapun itu khawatir muwafaqatun pasti benar. Muwafaqatun itu pasti benar, pasti yang sebenarnya ya. Jadi bisikan-bisikan yang datang di hati yang jernih, di lintasan hati kita yang dari Allah itu pasti yang benar. Warubbama akhta'al mufti, kadang seorang mufti yang alim itu bisa salah. Wal qalbu la yukhti, sedangkan hati tidak pernah salah. Tapi ini hati yang terdalam. Wa hadza makhsusun bil qulubit thahirah, kata beliau. Dan ini khusus untuk hati yang suci, yang bersih. Wa innama yustafta alimun, dan hanya yang dimintai fatwa itu adalah orang alim. Dan kalau hatinya tidak bersih, minta fatwalah kepada orang alim. Wala ilma, dan tidak ada apa ilmu, liman bagi orang ghafilah, yang lupa siapa man anillahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya gini, makanya fas'alu ahla dzikri kan ya. Wa in kuntum la ta'lamun fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada ahli zikir. Itu dimaknai ahli zikir tanpa ditakwil ya benar. Karena orang ahli zikir itu adalah orang yang tidak lalai dari Allah. Walaupun orang bodoh, dia bijaksana, walaupun tidak banyak pengetahuannya, wawasannya, tetapi kata hatinya, bisikan-bisikan hatinya itu biasanya benar. Walaupun alim, kalau sering lupa kepada Allah, dia dikatakan la ilma, wala ilma liman ghafala anillahi ta'ala. Tidak punya ilmu tidak ada bagi orang yang lupa kepada Allah. Seperti itu. Makanya kita itu biasanya kalau istikharah minta tolong kepada kiai. Karena kiai itu setiap harinya lebih banyak kiai itu mungkin setiap harinya lebih banyak ingat kepada Allah daripada lupa kepada Allah. Jadi minta istikharah kepada beliau. Tapi sebenarnya seandainya kita itu ahli zikir ya, tidak usah, cukup bertanya kepada hatimu yang terdalam. Seperti itu. Wiritan hanya ingat kepada Allah, wiritan hanya ingat kepada Allah. Jadi semuanya gini ya. Semuanya kalian pengen pilih si A atau si B semuanya. Jadi wiritan dulu lah, wiritan yang lama. Jangan memikirkan si A atau si B. Pikiran itu buang dulu si A si B. Tapi fokus pikiran dulu. Nanti insya Allah datang moro-moro petunjuk itu. Paham ya? Ya udah pilih si A, jangan ragu. Kalau setelah itu ada bisikan lagi B, jangan diikuti yang kedua itu. Yang pertama yang harus diikuti. Karena yang pertama itu dari Allah. Kata Sayyidina Ali, an-nadratul ulalak wasani alaik. Pandangan pertama itu bagus, benar kepadamu. Tapi yang pertama itu bahaya, bisikan setan biasanya. Ini kan kaidah fikih sebenarnya ya. Melihat wanita pada pandangan pertama tidak berdosa, tetapi pada pandangan kedua itu berdosa. Tetapi ini bisa digunakan dalam kaidah ketajaman hati, dalam kaidah minta petunjuk kepada hati. Jika setelah wiritan atau setelah fokus kepada Allah, khusyuk itu yang muncul di pikiran atau lintasan hati itu si A sebenarnya, ya udah pilih si A. Terus karena kita berpikir apa mungkin si B ya, terus ada BB, ya udah jangan diikuti BB itu. Saya ulangi lagi cerita saya pernah mempraktekkan seperti ini dulu ketika saya dulu ikut persamaan dan ketika tes CPNS. Tes CPNS itu dulu saya ya, ketika kan saya SMP, SMA kan persamaan, tidak belajar kan ya. Ketika UN saya tidak belajar ketika UN itu. Tetapi metode saya ketika saya ngisi isian itu, multiple choice itu, saya setiap soal saya baca bismillah, dan yang muncul pertama kali di lintasan pikiran saya A, itu yang saya tulis, yang saya contreng. Kalau yang muncul itu B, langsung saya contreng ini.
terus nanti semuanya ada mungkin B. Itu saya tidak ikuti. Dan benar saya lulus SMA, SMP lulus, SMA lulus. Bahkan SMP saya nomor 2 se-kabupaten, padahal nggak sekolah. Dan ketika tes CPNS saya gitu juga. Ketika tes CPNS itu saya yang masalah matematika kan saya tambah pusing kalau baca soalnya ya. Jadi kalau berjalan sekarang ke Jakarta jam sekian, jam 7 dengan kecepatan sekian, jarak Jakarta dari sini ke sana jam berapa nyampe? Itu kan pusing saya. Akhirnya daripada pusing, saya tidak baca itu soalnya. Saya mau mempraktekkan metode saya itu. Jadi saya baca bismillah, yang muncul dulu saya contreng itu. Jika ada bisikan yang kedua maka tidak saya ikut. Itu ternyata nilai saya lebih dari paskrip ya, dari nilai paling rendah untuk lulus itu. Lebih 10 malah. Begitu juga saya ketika sebelum kursus bahasa Inggris, ketika tes TOEFL saya tinggi 400-an. Tapi ketika saya sudah kursus ke Paris 2 bulan, tes TOEFL lagi malah ambruk. Karena ketika di Paris, setelah kursus di Paris, saya mengandalkan tidak mengandalkan hati saya, mengandalkan pengetahuan saya yang setengah-setengah ketika itu. Akhirnya ya parah, 200-an. Jadi ini penting ya, ini ilmu. Ini ilmu. Siapa saja ini ya, siapa saja. Sebenarnya semua manusia punya potensi seperti itu. Oke, terus. Mas, terlalu lama ya? Terus sedikit lagi ya. Oke, terus ya. Kanu radhiyallahu anhum, kanu ada siapa para waliullah radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. La yadkhuluna fi syai'in binufusihim, mereka itu tidak masuk, tidak melakukan sesuatu fi syai'in dalam sesuatu. Tidak ikut campur di dalam sesuatu, tidak masuk, tidak memulai melakukan sesuatu fi syai'in dalam sesuatu binufusihim dengan dirinya, dengan mengikut sertakan nafsunya. Walakin tetapi mereka itu melakukan sesuatu minallah, dari Allah, wabillahi, dan dengan Allah. Jadi para wali itu ketika beribadah tidak nafsu ya. Jadi ketika dia beribadah merasa itu dari Allah, dan ketika beribadah dia itu merasa ditolong oleh Allah seperti itu. Jadi dari Allah, billah dan fillah seperti itu. Karena bagi para sufi itu amal kebaikan kalau berangkat dari nafsu itu gagal menjadi amal kebaikan. Karena ada ikut campur nafsu di situ. Pasti ada tendensi-tendensi yang lain yang tidak ikhlas karena Allah. Oke, terus. Wa innal masafata, dan sesungguhnya jarak ba'udat itu jauh bainal awliya, antara wali-waliullah was sahabati dan sahabat. Fajuilat, maka dijadikan al karomatu apa karomat jabron sebagai tembelan lima fatahum, lima untuk sesuatu fatahum yang tidak dapat siapa yang fatahum yang tidak yang pot atau yang alpa apa mahum kepada mereka min kurbil mutabaati, yang berupa dekatnya mengikuti atamati yang sempurna kepada Rasulullah. Jadi para wali itu masanya kan jauh dari Rasulullah ya. Para wali itu awal-awal ya Robi'ah itu ya Hasan Al-Bisri kan ya. Itu beda dengan sahabat. Kalau sahabat itu kan sangat dekat dengan Rasulullah. Para sahabat itu bisa sempurna dalam mengikuti Rasul. Tapi para wali-wali itu, para sufi-sufi itu tidak. Oleh karena itu oleh Allah mereka itu ditempel dengan diberi karomat-karomat. Atau di sini masafah tingkatan derajat. Jadi derajatnya para wali itu jauh kalau dibanding dengan sahabat ya, lebih tinggi sahabat. Karena sebenarnya sahabat itu waliullah plus sahabat. Para nabi itu ya waliullah plus nabi. Seperti itu. Plus rasulnya. Kalau wali ya hanya wali itu saja kan. Kalau sahabat itu waliullah semuanya plus sahabat kan gitu. Jauh, jangan dibandingkan sahabat dengan para wali yang terkenal di dunia tasawuf itu. Pasti lebih sempurna sahabat kan gitu. Oleh karena itu kata beliau,
para wali itu semacam diberi karomat oleh Allah. Tetapi tidak seperti itu ya. Banyak para sahabat itu yang mendapatkan karomat, yang punya kekaromatan itu. Oke, terus. Fa inna minan nasi, maka itu sebagian dari manusia. Man, adapun orang yaqulu yang berkata, siapa man, innal auliya, sesungguhnya para wali, lahum itu dimiliki para wali, al karamatu, apa kekeramatan. Wasahabatu, sedangkan para sahabat lam yakun, tidak ada lahum itu dimiliki mereka, zalika, apa itu kekeramatan. Bal, kata beliau, ini manusia banyak yang menyangka para sahabat itu tidak punya kekeramatan, cuma para wali yang punya keramat. Kata orang-orang pada umumnya. Walaupun ini salah ya. Banyak sahabat yang punya keramatan. Contohnya Nabi Sayyidina Utsman itu malaikat Jibril sangat malu kepada Sayyidina Utsman. Buktinya Nabi itu ketika itu terbuka pahanya itu, betisnya terbuka. Nabi Abu Bakar masuk, dibiarkan terbuka. Sayyidina Umar masuk, dibiarkan terbuka. Ali masuk, dibiarkan terbuka. Utsman masuk, Rasulullah langsung ditutup betisnya itu. Ditanya kenapa kok ditutup? Masa saya malaikat saja malu kepada Sayyidina Utsman gitu. Banyak, kalau Sayyidina Umar kan banyak keramatannya ya. Di antaranya Sayyidina Utsman itu bisa memperingatkan tentaranya yang berperang sangat jauh, perjalanan 2 bulan, diperingatkan ketika khutbah di Madinah. Sayyidina Umar memperingatkan. Akhirnya suaranya kedengaran. Ya siapa? Ya Sariyah. Al-Jabal, wahai Sariyah. Naik ke gunung. Ternyata setelah berbulan-bulan dari itu, setelah pulang para tentara itu bercerita, seandainya kami tidak mendengar suara Sayyidina Umar memberi petunjuk untuk naik gunung, maka kami kalah, tidak kembali ke sini. Banyak ya. Sayyidina Umar juga Nil itu ngambek, tidak mengalirkan airnya. Pokoknya ngambek. Jadi biasanya minta tumbal perawan, ting-ting. Pokoknya ngambek seperti itu. Kalau enggak nanti kering airnya atau banjir seperti itu. Akhirnya disurati oleh Sayyidina Umar. Dari Umar kepada sungai Nil. Itu takut. Sampai sekarang Nil normal. Banyak ya kekaramatannya para sahabat. Oke, terus kata beliau, bal kanat lahumul karomat. Bahkan sebenarnya kanat ada lahum itu bagi para sahabat al karomatu, apa kekeramatan al-azimatu yang agung. Bisuhbatihim itu apa kekeramatannya itu? Bisuhbatihim dengan bersahabatnya mereka lahu kepada Rasulullah SAW. Wa ayyu karomatin a'zam minha. Di mana ada kekeramatan a'zam itu lebih agung minha dari bisa bersama dengan Rasulullah? Tidak ada ya. Tidak ada. Jadi beruntung sekali orang yang bisa melihat langsung Rasulullah itu. Karena gini ya. Dalam diri Rasulullah itu tajalli Allah sangat sempurna. Nabi Musa saja ketika Allah bertajalli kepada gunung, Nabi Musa itu semaput. Apalagi para sahabat itu melihat Rasulullah. Yang Rasulullah itu adalah tajalli paling sempurnanya Allah. Pasti hanya melihat Rasulullah saja, para sahabat itu pasti mengenal kepada Allah. Pasti merasakan kemahaagungan Allah. Pasti merasakan kemahaindahan Allah. Gunung saja, ketika Allah bertajalli kepada gunung, Nabi Musa itu sampai terjungkal dan tidak sadarkan diri, saking merasanya, saking sangat merasakan keagungan Allah, kehaibahan Allah, kewibawaan Allah. Apalagi bisa melihat Nabi Muhammad seperti itu. Wa'lam anna kulla salatin, wa'lam ketahui anna kulla salatin, sesungguhnya setiap salat la tanha yang tidak mencegah apa sahibaha pada pelakunya anil fahsya'i dari fahsya, dari kekejian, wal munkar dan kemungkaran, la tusamma salatan, tidak namanya apa salatan pada salat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Monggo diteruskan dengan diskusi. Terima kasih ya Rodoh. Monggo sahibah dan Winsa barangkali ada yang mau tanya.
Sofyan menyampaikan pertanyaannya. Monggo bertanya. Sebagai sarana silaturahim bertanya, menyapa, saling menyapa. Ya, izin bertanya, kan tadi dijelaskan bahwa indera ada dua, indera hati sama indera zahir sama indera batin. Nah, ini bagaimana cara mengetahui atau apa indikasi kalau indera hati kita itu sedang tertutup atau terhijab? Terus lantas bagaimana cara menyingkapnya menurut pandangan Kiai sendiri? Menurut tanda, halo, dengaran? dengar ya? Tanda dari tumpulnya indera batin kita itu kita tidak peka. Yang sederhana, kita tidak peka terhadap perasaan teman, tidak peka kepada sesuatu yang baik, tidak peka terhadap bisikan hati. Artinya hatinya suruh kamu tahajud, kamu tidak tahajud. Sering lalai seperti itu. Sering tidak mengikuti. Tidak peka. Itu tanda yang sederhana yang seperti itu ya. Kita hilang kepekaan terhadap sesuatu yang bermanfaat kepada diri kita dan sesuatu yang mudarat kepada diri kita. Tidak peka. Kita sering kita sering membuat keputusan yang ternyata salah. Itu berarti bisa dikatakan indera batin kita itu tumpul ya. Sehingga kita itu tidak dapat petunjuk dari indera batin kita. Itu kenapa kok seperti itu? Kok indera batin kita itu bisa tumpul? Itu yang pertama karena kita itu sering mengabaikan bisikannya. Jadi kalau sering diabaikan, akhirnya kita itu tambah tumpul oleh kita. Kamu ke sana, kamu besok, kamu habis sholat, kamu wiritan. Oleh kita diabaikan. Kan kadang gitu ya. Ketika sedang sholat kita, saya nanti mau wiritan. Oleh kita tidak diikuti. Itu kata hati. Saya besok mau ke orang tua, mau yang baik-baik. Kita tidak ikuti. Itu akhirnya sering kita tidak mengikuti bisikan batin itu, bisikan indera batin itu, maka akhirnya tumpul seperti itu. Atau sebabnya itu bisa juga karena kita terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk dengan cewek, terlalu sibuk dengan urusan uang. Akhirnya kita tidak fokus ke dalam diri kita, ke dalam hati kita. Bisikan-bisikan itu kita tidak mendengarnya, saking sibuknya. Atau sedang marah juga bisa ya. Sedang galau itu bisa tumpul hati kita, mata batin kita. Bagaimana cara mempertajam? Cara mempertajam sering meditasi, sering menyendiri. Sering kalau kita sedang sibuk, pikiran kita sedang sibuk, coba duduk, tarik nafas dulu. Seperti itu. Ini yang cara sederhana ya. Yang paling cara yang sangat bagus ya masuk thariqat lah, punya guru kan pastinya kan ya. Masuk thariqat, punya guru, perbanyak zikir, banyak tahajud, banyak sholat. Tetapi untuk kita yang sibuk ini, yang sok sibuk ini, yang bahkan tidak punya guru, nggak tahu apa karena sombong apa gimana ya, apa sudah merasa cukup dengan ilmu kampus kita atau merasa cukup dengan ilmu kitab kita, akhirnya tidak berguru, tidak mencari mursyid. Mungkin cara sederhana itu kalau sedang marah, kalau sedang galau, berwuduk dulu, mandi. Itu biasanya lebih rileks, tubuh lebih rileks, akhirnya lintasan-lintasan batin kita bisa mendengarkannya. Butuh kejernihan, butuh kadang kalau kecapean ya istirahat dulu, tarik nafas, seperti itu. Merenungkan, sering menyendiri, apalagi sering berzikir ya. Karena zikir itu adalah makanan hati itu, makanan panca indera batin. Zikir dan ibadah itu adalah makanan panca indera batin. Energinya panca indera batin ya zikir itu. Ingat kepada Allah itu energinya. Seperti itu. Semakin kita tidak berzikir dan semakin banyak makan, semakin banyak tidur, ya tumpul indera batin kita. Bahkan seumpama banyak berdosa, wah tambah tumpul. Sudah banyak dosanya, sudah sibuk dengan dunia, wah sudah tumpul. Oke.
Kalau biasanya tirakatnya orang Jawa itu dengan melek malam. Melek malam. Tidak tidur malam. Itu untuk mempertajam indera batin. Ada juga kalau orang Jawa Tengah itu dengan puasa. Seperti itu. Oke, itu Mas ya. Apakah ada tanggapan dari Mas Ari? Cukup Ya, terus untuk pertanyaan. korelasi antara indera batin sama indera zahir itu biar bisa mendapatkan petunjuk yang akurat itu gimana ya? Korelasi. Jadi gini ya, jadi gini, kan hati kita cuma punya mata ya. Hati kita punya mata. Ketika mata hati kita melihat, itu biasanya seakan-akan terlihat juga di mata kita, di mata zahir kita. Coba wis ya. Ketika kalian itu sangat ingat seseorang, sangat jelas seseorang dalam hati kita, itu seakan-akan terlihat loh di depan mata kita itu. Itu korelasinya dengan indera zahir kita. Jadi berhubungan. Jadi kalau terlihat terdengar dengan telinga batin kita, biasanya seakan-akan terdengar juga oleh telinga kita. Seperti itu. Makanya orang sufi itu ketika mata batinnya itu melihat Allah, maka kemanapun dia menghadap, di situ ada wajah Allah. Paham ya? Di situ ada wajah Allah. Karena ya seperti itu. Allah tidak bisa dilihat kecuali dengan mata batin kan ya, bukan dengan panca indera ini. Tetapi saking jelasnya Allah terlihat oleh mata batin seakan-akan kelihatan oleh mata zahir kita seperti itu. Ya pastinya itu orang yang bisa menenggelamkan mata batinnya dalam bisa menenggelamkan penglihatannya dalam penglihatan Allah ya. Orang yang bisa melihat Allah itu adalah orang yang bisa menenggelamkan penglihatannya dalam penglihatan Allah. Karena kita itu bisa melihat Allah dengan penglihatan Allah. Kita itu bisa mendengar perkataan Allah dengan pendengaran Allah. Itu seperti yang di hadis itu ya. Tidak henti-hentinya hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil sehingga aku menjadi pendengarannya yang dengan pendengaran itu dia mendengar. Dan aku menjadi penglihatannya yang dengan penglihatan itu dia mendengar. Kalau Allah sendiri yang melihat Allah ya tidak mustahil. Tetapi kalau pendengaran kita, penglihatan kita ya mustahil. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar seperti itu. Oke. Monggo ini ada mursyid ini. Mujib ini yang ini siapa? Akun Mujib ini mursyid ini. Mursyid Torikot, nggak tahu Torikot apa. Mungkin mau menjawab juga. Untuk membantu menjawab. Pengen nanya saya. Monggo. Saya ini Kak, nanya Kak. Gimana moderator? Monggo. Monggo. Ya kan tadi ada wa kullu man yashabuka yashabuli nafsi itu. Kan seolah-olah tadi diterangkan tidak ada pertemanan yang lillahi ta'ala gitu. Sedangkan di lagu itu aku mencintaimu karena Allah. Kan ada yang seperti itu. Apakah ada pertemanan yang tidak linafsi? Karena kan lillahi ta'ala seperti itu. Iya. Secara lebih spesifik. Kalau manusia nggak ada. Kalau Allah ada. Minimal kalau kita mencintai karena Allah itu kan minimal dia mencintai karena Allah. Karena mencintai karena Allah manfaat ke dia kan? Paham ya? Ya. Kalau manusia nggak ada yang benar-benar tidak ada manfaat li nafsi itu. Kalau Allah nggak ada memang. Kalau Allah tidak ada manfaat yang kembali kepada Allah. Tidak ada sama sekali yang manfaat kembali kepada Allah. Seperti yang saya sebutkan tadi, semua makhluk mendurhakai Allah tidak ada efeknya kepada Allah. Semua makhluk beribadah kepada Allah tidak ada efeknya. Tetapi kalau manusia selain Allah pasti
itu karena ada manfaat kepada dirinya. Minimal paling beradab istilahnya. Atau paling mulia, manfaatnya itu adalah manfaat karena ingin ridho Allah. Ayo coba kita itu menemani atau khidmah kepada guru kita. Itu pasti ada manfaat yang kembali kepada kita. Dengan khidmah kepada guru ada ilmu yang ada ridho Allah. Kita khidmat kepada orang tua, itu demi ridho Allah, demi manfaat yang kembali kepada kita. Karena mengharap ridho Allah. Pasti. Nggak ada kalau. Oleh karena itu kata, kenapa yang seperti itu, yang sama sekali tidak mengharapkan manfaat kepadamu, kamu tidak mencintainya gitu. Ini jadi, dalam sekali. Kesimpulannya, lillahnya pertemanan tetap linafsihi, seperti itu berarti. Tetap manfaat kepada linafsihi. Walaupun manfaat yang bermartabat. Manfaat yang bermartabat. Tinggi-tingginya tuh linafsihi. Iya, menurut saya iya makom gitu. Tertinggi tulus itu tetap linafsihi. Siap. Jadi orang itu jadi para sufi itu minallah, fillah dan billah. Jadi minallah, fillah dan billah. Jadi oke, sampai sekian ya. Kayaknya penanya sudah menerima. Matnun Yai Wardo, kajian pada hari ini menurut saya penting semua dan tidak bisa disimpulkan karena penting semua, tapi izinkan saya untuk menggarisbawahi beberapa materi tadi. Yang pertama, daripada tidak berzikir sama sekali, lebih baik banyak zikir meski tidak khusyuk daripada tidak berzikir sama sekali. Dan tidak ada satupun tempat yang tidak ada satupun yang melihat, minimal dilihat oleh Allah, dilihat diri sendiri, malaikat-malaikat dan halus. Dan kalau punya musibah sebenarnya adalah sarana mendekatkan kepada Allah supaya kita semua mengadu pada Allah. Dan penting yaitu jika mempersiapkan kebaikan, maka kebaikan akan datang atau bisa kita laksanakan. Demikian kumpulan atau ringkasan dari saya, kurang lebihnya maaf. Barangkali Yai Ardo ada yang mau disampaikan sebagai tutup sebelum Saya nggak ada ya, cuma itu tadi. Yang sangat menarik itu ketika kita sering dikecewakan orang, bisa saja itu cara Allah supaya kita itu kembali ke Allah. Kalau tidak nyaman dengan makhluk karena makhluk sering mengecewakan kita, coba merasa nyaman dengan Allah. Siapa tahu itu jalan supaya kita terus-menerus nyaman dengan Allah. Terima kasih. Saya selaku moderator, jika ada salah kata maupun perbuatan mohon maaf. Selanjutnya doa penutup yang akan dibacakan oleh Yai Yardo. Enggak, Mas Ari suruh berdoa. Monggo Mas Ari. Kemarin ayo Mas Ari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Salatan tawfiru biha dzunub wa tusbihu biha amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina Amin. في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Saya mohon maaf ya, pamit duluan, mau jemput anak saya. Aman Mujib, pamit duluan Paman. Terima kasih Yai. Oke, monggo Mas Alvin, Mas Ari. Monggo. Kak Maya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dibacanya doa, maka kajian Fajrul Arus pada hari ini telah selesai. Dan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kali ini bermanfaat dan barokah untuk semua. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.